Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih. Pada kesempatan ini, semua kita diundang oleh keluarga Bapak Feby dan Ibu Joanna untuk hadir berkumpul di rumah ini. Kita mau bersyukur sembari kita memohon rahmat berkat dari Tuhan sendiri turun atas rumah tempat kediaman mereka. Keluarga sungguh menyadari bahwa keberhasilan dalam membangun sebuah rumah tidak semata-mata upaya usaha perjuangan mereka sendiri, tetapi Allah sungguh-sungguh dilibatkan dan sungguh-sungguh menurunkan berkat, dan pada akhirnya mereka boleh berhasil membangun rumah tempat kediaman mereka. Dalam nada syukur penuh gembira pada malam hari ini, kita memohon rahmat Tuhan turun atas keluarga yang mendiami rumah ini, dan juga sekaligus rumah tempat kediaman mereka, agar hidup mereka pun senantiasa selalu dijaga dan selalu dilindungi. Dan lebih dari itu, kedamaian dan cinta kasih dari Allah sendiri sungguh-sungguh hidup tumbuh berkembang di dalam keluarga mereka. Mari di awal perayaan syukur penuh gembira ini, kita menyadari akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Sembari kita menyadari semuanya ini, kita dengan rendah hati memohon rahmat belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihani.
semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di dalam surga, damai di bumi kepada orang yang berkehendak baik. Kami memuji, kami turunkan keagungan-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas rumah yang boleh didiami oleh keluarga Bapak Feby Timo dan Ibu Joanna Suarez. Berkatilah rumah tinggal ini agar dijauhkan dari berbagai macam godaan roh jahat yang hanya menawarkan kemewahan duniawi. Sebaliknya, lindungilah selalu mereka yang akan menempati rumah ini dan dijauhkan dari segala ancaman yang menimbulkan pertikaian maupun perpecahan, agar siapapun yang singgah di dalam rumah ini akan ikut juga merasakan kesejukan dan kedamaian. Kami mohon ini demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Keluarga Bapak Feby dan Ibu Joanna Suarez yang saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang juga sama-sama saya kasihi. Beberapa hari yang lalu, Bapak Feby Timo
Timo ya. Ya. Bersama seorang anak datang ke pastoran. Saya tidak tahu bahwa itu adalah bapak kepala dusun yang barusan dilantik. Syukur bahwa beliau dilantik pada saat saya tidak ada di tempat, saya di Kalimantan. Karena yang saya hadir itu hanya di desa apa ini, apa Paturene, ya Derok Paturene. Jadi bapak dusun ini yang namanya Bapak Febi, dia datang bertemu saya, ketuk pintu. Saya tanya, siapa? Saya ini tidak tahu saya itu siapa, hanya sebut saya. Lalu dari dalam kamar saya menyampaikan, tunggu, karena saya pada saat itu juga barusan pulang misa di Asuulu. Saya keluar, bertemulah Bapak Febi bersama seorang anak laki-laki. Saya tanya, bagaimana Bapak? Pater, mau minta ibadat. Ibadat apa? Berkat rumah. Lalu saya tanya, maksudnya minta saya ibadat berkat rumah, kita doa di dalam rumah, keluarga sendiri? Dia bilang, tidak, saya mau melibatkan lingkungan. Lalu saya tanya ulang lagi, ibadat atau misa? Lalu beliau tetap mengatakan kepada saya, ibadat berkat rumah. Lalu saya hanya mau meyakinkan sekali lagi, makanya saya tanya, jadi ibadat ini kita hanya di dalam rumah saja kah? Tidak, saya minta supaya ada yang core. Jadi core maksudnya libatkan lingkungan. Ya. Lalu saya tanya lebih lanjut, jadi kita misa atau ibadat? Lalu dia bilang, Pater atur saja. Saya bilang, bagaimana Bapak suruh saya atur saja tanpa ada, saya tidak tahu tentang rencana keluarga itu bagaimana. Lalu Bapak datang suruh saya atur saja. Lalu pada akhirnya saya katakan kepada beliau, oke, kita misa. Karena ini Bapak melibatkan lingkungan, jadi kita misa. Lalu saya tanya lebih lanjut lagi, jam berapa? Kita mau misa jam berapa? Pater atur saja jam berapa. Saya bilang, kalau seandainya saya atur saja, berarti saya bisa minta jam 12 malam. Karena semuanya selalu beliau katakan kepada saya, Pater atur saja, Pater atur saja. Baik, terlepas dari cerita mengawali permenungan kita pada malam hari ini, saya mau mengatakan bahwa perayaan kita pada malam hari ini adalah perayaan syukur. Kita bersyukur bersama keluarga Bapak Febi dengan Ibu Johanna, sekeluarga. Jadi kita bersyukur karena mereka sudah berjuang membangun rumah dan sekarang mau menempati rumah itu. Jadi kita membangun rumah untuk tinggal. Jadi bukan kita bangun rumah habis tidak tinggal. Ingat, banyak orang yang membangun rumah habis rumah berdiri kosong begitu, tidak ada penghuni. Lalu apa gunanya kita bersusah payah membangun rumah lalu tidak kita tempati? Jadi keluarga menyadari bahwa kami sudah selesai membangun rumah dan sekarang kami mau menempati, menghuni rumah yang sudah kami bangun itu. Dan kami juga menyadari bahwa keberhasilan dalam membangun rumah itu sendiri bukan semata-mata upaya perjuangan dari keluarga, tetapi banyak campur tangan. Yang pertama dari Allah sendiri, lalu yang kedua dari sesama, para tukang dan orang-orang yang lain yang juga dilibatkan dalam proses
pembangunan rumah itu sendiri. Rumah yang dibangun, setidak-tidaknya kita mulai dari fondasi. Jadi fondasi menjadi peletak dasar untuk berdiri kokohnya sebuah bangunan rumah itu sendiri. Jadi kalau fondasi tidak kuat, badai, hujan, banjir datang langsung roboh. Karena itu fondasinya harus kuat. Dan dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini, Yesus sungguh-sungguh menekankan fondasi dasar bangunan dari rumah itu sendiri adalah kasih. Kasih menjadi dasar berdiri kokohnya sebuah bangunan rumah, dan juga menjamin bahwa suasana kehidupan di dalam rumah itu sendiri ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada kebahagiaan. Kita bangun rumah capek-capek, habis tinggal dan tidak pernah merasa bahagia. Untuk apa? Jadi kita bangun rumah, kita diami, dan kita sungguh-sungguh mengalami, merasakan kebahagiaan dan kedamaian itu sendiri. Kedamaian, kebahagiaan hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita alami kalau ada kasih. Kasih dasar dari segala-galanya. Dan kasih itu datangnya dari mana? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang telah mempersatukan suami dan istri untuk hidup bersama dalam satu rumah. Karena itu, kasih Tuhan itu sendiri harus sungguh-sungguh dihidupi di dalam rumah tangga kita. Rumah di mana sudah kita bangun dan kita tinggal bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, apapun upaya keberhasilan yang kita capai, apapun bentuk kesuksesan yang kita capai, jangan pernah lewatkan untuk bersyukur. Banyak orang yang lupa bersyukur ketika sudah berhasil, ketika sudah sukses. Perayaan kita pada malam hari ini juga sesungguhnya mau menyadarkan kita sekalian untuk selalu tahu bersyukur. Kita tidak hanya terima, tetapi kita juga harus memiliki sikap memberi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yakni kata syukur itu sendiri. Ketika kita sudah lupa untuk bersyukur, maka bukan tidak mungkin semua orang yang kita libatkan dalam proses pembangunan rumah itu juga kita lupa. Lalu akhirnya kita hanya mengatakan bahwa itu rumah saya yang dibangun oleh saya sendiri. Tidak mungkin. Kita pasti melibatkan orang yang paling pertama yang kita libatkan adalah Tuhan. Tuhan masih mengizinkan nafas kehidupan kepada kita, maka kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa berjuang. Kalau kita sudah mati, tidak mungkin mau bangun rumah. Benarkah tidak? Atau ada di sini di Halikelen ini ada orang mati yang dia sudah dikubur tetapi dia bisa bangun rumah? Adakah? Ya. Kita bangun rumah ketika kita masih hidup, dan itu kita sadari dan harus kita syukuri bersama. Bapak, mama, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, syukur dan kegembiraan yang kita rayakan pada malam hari ini bersama keluarga Bapak Feby dan Ibu Joanna sekeluarga mau mengajak kita sekalian untuk selalu membangun relasi kedekatan kita dengan Tuhan dan sesama. Selain itu juga mau membantu menyadarkan kita sekalian akan kebesaran kasih Tuhan itu sendiri. Karena itu kepada keluarga-keluarga Kristen, saya mengajak kita sekalian
Mari kita menghidupi kasih Allah yang sudah kita terima secara cuma-cuma di dalam kehidupan bersama kita di dalam rumah tangga itu sendiri. Biarkan kasih Tuhan itu bertumbuh, berkembang, dan membantu kita untuk selalu membawa hidup kita kepada sikap bersyukur itu sendiri. Semoga dalam tugas pekerjaan perjuangan hidup kita, kita tidak melewatkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Kendati pun bukan tidak mungkin, harus kita akui bahwa ada banyak hal juga yang juga membuat kita mengalami kekecewaan ataupun kegagalan ataupun ketidakberhasilan. Namun bukan berarti bahwa Tuhan sama sekali tidak mencintai kita. Dalam banyak hal tertentu, iman kita juga pasti ditantang, diuji, dan dicobai oleh Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan sendiri mau melihat sejauh mana kita membangun sikap sabar iman kita, pengorbanan kita kepada Dia. Mari kita tetap terus bersyukur dan meletakkan sabda Tuhan sebagai dasar hidup pegangan iman kita. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya secara sungguh-sungguh dalam praktek hidup nyata, sama seperti ia membangun rumah di dasar atas kasih itu sendiri. Semoga kasih Tuhan tidak kita matikan, tetapi kita hidupi, dan kita menjadi saksi dari kasih Tuhan yang hidup dimanapun kita berada, bekerja, dan berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta semua niat, wujud, intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama roti dan anggur ini, kami juga mempersembahkan hidup kerja perjuangan kami, dan jadikanlah kami kudus, hidup murni di hadapan-Mu. Bersama roti dan anggur yang kami persembahkan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan,
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan Raja Mahajaya. Surga serta bumi turut menyembah. Puja puji Tuhan namanya. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengakuan
Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Putramu Yesus Kristus telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Ia mengajarkan kami dengan kata-kata dan teladan bagaimana kami melaksanakan kehendak-Mu. Pandanglah dengan rela akan keluarga ini dan berikanlah berkat-Mu atas rumah tempat kediaman ini. Kabulkanlah permohonan kami bersama dengan para penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai serta kegembiraan dalam Roh Kudus,
Semoga segala usaha-usaha mereka berhasil dengan baik, dan semoga mereka juga Kau lindungi terhadap segala bahaya. Janganlah membiarkan mereka menaruh harapan palsu akan harta benda yang fana, dan ajarilah mereka bahwa Engkau sendirilah yang merupakan tujuan seluruh hidup mereka. Kami mohon ini semua dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.